Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang struktur ataupun kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, yang pada kesempatan hari ini atau kali ini kita akan belajar mengenai al-mabni wal mu'rab. Apa itu yang dimaksud dengan al-mabni wal mu'rab di dalam bahasa Arab? Kita akan mengetahui mabni dan mu'rab itu melalui kaidah yang sudah disepakati ataupun yang sudah dijelaskan oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Kaidah itu berbunyi al-kalimatu tanqasimu qismaini, bahwa kata di dalam bahasa Arab itu secara umum bisa terbagi menjadi dua macam ataupun dua jenis. Yang pertama, ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'i tarakibi. Kalimat yang pertama atau kata yang pertama itu adalah kata yang akhirnya itu yasbutu, tetap, ala halin wahidatin, dalam bentuk yang sama, dalam keadaan yang satu, artinya tidak berubah, fi jami'i tarakibi, di dalam seluruh atau semua tarkib atau posisi dalam kalimat. Misalnya dia sebagai subjek atau sebagai objek dalam sebuah kalimat. Nah, dalam pergantian atau perubahan posisi tersebut, kata itu tidak mengalami perubahan di akhirnya. Itu yang disebut dengan wa yusamma mabniyan, disebut dengan al-kalimah mabni, kata yang mabni. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa ma yataghayyaru akhiruhu, kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu kalimat atau kata yang yataghayyaru akhiruhu, akhir bagian akhirnya itu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini bisa dikarenakan oleh misalnya posisinya di dalam sebuah kalimat, misalnya tadi sebagai subjek atau sebagai objek dan lain sebagainya. Wa yusamma, dan jenis ataupun macam kata seperti ini yang mengalami perubahan di akhirnya, yaitu disebut mu'raban, disebut sebagai kata yang mu'rab. Nah, itu secara umum. Jadi secara umum di kaidah yang pertama ini dijelaskan bahwa kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang dia itu tidak mengalami perubahan di akhirnya, dimanapun posisi dalam kalimat, baik itu sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai hal dan lain sebagainya, tidak mengalami perubahan. Terus ada kata atau jenis kata yang kedua yang mengalami perubahan, disebut dengan mu'rab. Kalau yang pertama tadi mabni, yang kedua disebut mu'rab. Nanti kita lebih jelasnya, kita akan membacanya ataupun melihatnya di contoh-contoh setelah ini. Kaidah selanjutnya, al-hurufu kulluha mabniyatun. Nah, setiap ataupun semua huruf di dalam bahasa Arab itu semuanya sifatnya mabni, tidak berubah. Semua huruf
tidak mengalami perubahan. Wa kadzalika jami'ul af'ali, begitu juga semua kata kerja al-madiyati yang sifatnya lampau atau kata kerja fi'lul madhi, semuanya bersifat mabni. Wa jami'u af'alil amri, begitu juga semua kata kerja atau fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi di kaidah yang kedua ini ada 3 poin yang ditekankan, yaitu huruf semuanya mabni, fi'il madhi atau kata kerja lampau semuanya mabni, begitu juga kata kerja atau fi'il amr, kata kerja perintah, semuanya juga mabni. Kita akan mencoba melihatnya pada al-amsilah ataupun contoh-contoh berikut ini. Ada contoh aina manziluka. Contoh yang pertama, di mana rumah kamu. Yang kedua ada aina tazhabu, kemana kamu akan pergi. Contoh yang ketiga, ila aina tasiru, kemana engkau akan berjalan atau akan berpergian, bisa. Nah, coba kita perhatikan sebentar pada kata aina. Aina di situ adalah huruf istifham atau huruf tanya yang fungsinya untuk menanyakan. Pada contoh di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 semuanya sama, artinya tidak mengalami perubahan. Kita perhatikan huruf nunnya. Nunnya itu berharokat fathah. Aina. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua sama, aina. Contoh yang ketiga sama, aina. Padahal kalau kita perhatikan di contoh yang ketiga itu aina didahului dengan huruf jar, yaitu ila. Sedangkan ila atau huruf jar itu salah satu efek yang dibawa adalah dia memberikan efek mengkasrahkan atau mencerkan kata setelahnya. Sedangkan aina di situ tetap tidak mengalami perubahan meskipun didahului dengan huruf jar. Karena apa? Karena aina di situ adalah huruf, sedangkan huruf tidak mengalami perubahan karena sifatnya mabni. Itu contoh yang bagian pertama. Terus ada contoh di bagian kedua. Kita baca bersama. Dzabaha al-jazaru syatan. Dzabaha al-jazaru syatan. Telah menyembelih al-jazar, seorang penjagal, syatan, domba. Setelahnya al-jazaru dzabaha syatan. Al-jazaru dzabaha syatan. Seorang penjagal itu telah menyembelih domba, seekor domba. Yang nomor 6, hal dzabaha al-jazaru syatan, ini merupakan kalimatannya. Apakah seorang jazar atau seorang penjagal itu telah menyembelih domba, seekor domba? Itu kan sebuah pertanyaan. Coba kita perhatikan sebentar pada kata dzabaha. Dzabaha. Nah, di contoh nomor 4, dzabaha diletakkan di awal kalimat. Contoh yang kelima, dzabaha diletakkan di tengah, yaitu setelah al-jazar. Sedangkan di contoh yang keenam diletakkan setelah kata atau setelah huruf istifham. Nah,
Di situ kata dzabaha tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Artinya dzabaha di situ harokat akhirnya sama. Meskipun posisi dalam kalimatnya itu dibolak-balik, artinya diganti-ganti. Yang pertama itu misalnya yang nomor 4. Dzabaha di situ sebagai fi'il. Karena jumlah fi'liyah, karena dia diawali dengan kata kerja yaitu dzabaha. Sedangkan yang setelahnya itu dzabaha menjadi khobar, meskipun dia fi'il tapi posisinya sebagai khobar dari al-jazar. Nah, kalau kita lihat dzabaha tidak mengalami perubahan karena memang seperti kaidah sebelumnya yang menyatakan bahwa fi'il madhi sifatnya mabni, tidak mengalami perubahan di akhirnya. Dzabaha al-jazaru sya'atan. Al-jazaru dzabaha sya'atan. Hal dzabaha al-jazaru sya'atan. Nah, itu contoh. Dzabaha merupakan fi'il madhi atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau, telah terjadi. Tuh. Selanjutnya kita akan membaca atau melihat contoh di bagian ketiga, yaitu min ayyi makanin ji'ta. Min ayyi makanin ji'ta. Dari tempat mana kamu datang? Ji'tu min manzili, saya datang dari, atau saya telah datang dari rumahku, manzili. Selanjutnya nomor 9, akhadtu min abi nuqudan, saya telah mengambil atau mengambil dari min abi, dari ayahku, dari bapakku, nuqudan, uang. Nah, coba kita perhatikan pada huruf min. Huruf min di situ kalau kita perhatikan semuanya di dalam 3 contoh itu berharokat sukun semua. Meskipun ada perubahan posisi di dalam kalimat, ada min yang diletakkan di awal atau di setelah fi'il, di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Min di situ tetap berharokat sukun. Artinya apa? Artinya huruf, sekali lagi huruf itu mabni, tidak mengalami perubahan harokat akhirnya. Itu contoh di bagian 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan membaca lagi contoh-contoh supaya kita lebih memahami antara mabni dan mu'rab, antara kata yang mabni dan kata yang mu'rab. Di nomor 10 kita akan membaca contoh al-qutnu imadu sarwati fi Misr. Jadi al-qutnu itu kapas, imad itu tiang. As-salatu imaduddin, berarti salat adalah tiang agama. As-sarwah itu bisa kekayaan. Fi Misr, di negara Mesir, bisa diartikan al-qutnu imadu sarwati fi Misr, berarti kapas itu menjadi salah satu kekayaan penting di negara Mesir. Yang selanjutnya, yang nomor 11, jana al-fallahu al-qutna. Jana bisa memetik atau memanen, al-fallahu petani, seorang petani, al-qutna kapas. Selanjutnya nomor 12, tusna'u al-malabisu minal qutni. Jadi tusna'u itu dibuat, diproduksi, al-malabisu pakaian minal qutni dari kapas atau dari katun. Nah,
Dari 3 contoh tersebut coba kita perhatikan pada kata al-qutnu. Nomor 10, contoh nomor 10, al-qutnu di situ berharokat dhammah. Berharokat dhammah. Al-qutnu imadu sarwati fi Misr. Kenapa berharokat dhammah? Karena pada kalimat tersebut posisi al-qutnu adalah sebagai mubtada. Mubtada, isim yang berada di awal kalimat, secara umumnya seperti itu, mubtada. Dan mubtada itu rafa itu salah satu tandanya atau alamatnya adalah dhammah, al-qutnu. Contoh yang kedua, yang nomor 11 adalah jana al-fallahu al-qutna. Nah, sekarang al-qutna berharokat fathah. Kenapa berharokat fathah? Karena al-qutna di situ posisinya sebagai objek atau sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah sesuatu yang dikenai dari sebuah pekerjaan. Di situ pada konteks kalimat tersebut adalah jana, memetik atau memanen. Para petani atau seorang petani memanen atau memetik al-qutna, kapas atau katun. Nah, berharokat fathah al-qutna karena posisinya sebagai maf'ul. Dan maf'ul itu hukumnya nasab. Salah satu alamat atau tanda nasab adalah fathah. Contoh yang nomor 12, tusna'u al-malabisu minal qutni. Pakaian-pakaian itu diproduksi atau dibuat dari katun, dari kapas. Nah, kata al-qutni di situ berharokat kasrah karena didahului oleh huruf jar. Huruf jar yaitu minal qutni. Nah, ketika ada isim dan didahului dengan huruf jar, maka isimnya berubah menjadi jar. Harus jar, dan salah satu tanda atau alamat jar itu adalah kasrah. Makanya al-qut menjadi al-qutni, minal qutni. Nah, ada perubahan harokat di kata atau di lafal al-qut. Yang pertama al-qutnu, al-qutna, al-qutni. Nah, perubahan ini disebut karena sifatnya mu'rab, bisa berubah tergantung pada konteks kalimatnya, posisinya dalam tarkib kalimat atau susunan kalimatnya. Apakah dia menjadi mubtada, apakah dia menjadi maf'ulun bih, atau apakah dia didahului dengan huruf jar dan sebagainya. Nah, itu contoh bagian pertama. Selanjutnya ada contoh lagi nomor 13, dzabulat al-wardatu. Dzabulatil wardatu. Bunga mawar itu telah layu. 14, syamimtu al-wardata. Saya telah mencium al-wardata, bunga mawar. Selanjutnya nazartu ila al-wardati. Saya melihat ke bunga mawar, memperhatikan atau melihat juga bisa. Nah, kita perhatikan pada kata al-wardah. Al-wardah di situ ada perubahan harokat pada kata al-wardah. Di contoh nomor 13 berharokat dhammah al-wardatu. Setelahnya al-wardata. 15 al-wardati. Itu tati. Kenapa bisa seperti itu? Ya, tergantung dengan konteks kalimatnya. Bagaimana posisinya dia dalam susunan kalimat tersebut. Nah, mengalami perubahan kembali karena sifatnya sebagai mu'rab, sebagai kata yang mu'rab yang bisa berubah. Di contoh nomor 13, al-wardatu di situ sebagai fa'il, dan fa'il itu marfu' atau rafa', dan salah satu tandanya adalah dhammah.
al-wardatu. Sedangkan contoh nomor 14, syamimtu al-wardata, di situ al-wardah posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih. Sedangkan maf'ulun bih sebagaimana sudah disinggung tadi, i'rabnya yaitu mansub. Sedangkan salah satu alamat nasab itu adalah al-fathah, al-wardata. Terus yang terakhir atau yang nomor 15, nazartu ila al-wardati. Al-wardati di situ majrur karena didahului dengan huruf jar yaitu ila. Nah, salah satu tanda atau alamat jar yaitu al-kasrah. Contoh selanjutnya di bagian terakhir ini ada yusmiru al-bustanu. Kebun itu sedang berbuah. Yusmiru al-bustan. Yusmiru itu berbuah, al-bustan itu kebun. Tentu ini salah satu bentuk apa namanya ya? Bentuk majas dalam bahasa Arab. Karena pada hakikatnya yang berbuah itu bukan kebunnya tapi tanaman yang ada dalam kebun tersebut. Seperti kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan ayat tajri min tahtihal anhar misalnya. Tajri itu kan mengalir atau berlari. Min tahtiha, di bawahnya, di bawah surga-surga itu al-anhar, sungai-sungai. Pada hakikatnya yang mengalir itu bukan sungainya tapi air yang ada dalam sungai. Sama pada contoh ini, yusmiru al-bustanu, yang berbuah itu bukan kebunnya tapi pohon-pohon atau tanaman yang ada di dalam kebun. Yusmiru al-bustanu, kebun itu berbuah, mulai berbuah, sedang berbuah. La yusmira al-bustanu, kebun itu tidak akan berbuah. Al-bustanu lam yusmir, kebun itu tidak berbuah. Nah, kita perhatikan pada kata yusmiru. Yusmiru di situ adalah kata kerja. Kata kerja tetapi dia mudhari'. Mudhari' itu untuk sekarang atau masa datang, sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Yusmiru di situ berharokat doma karena khalin, karena terbebas atau tidak didahului oleh amil nawasib atau sesuatu yang bisa menasabkan ataupun yang bisa menjazmkan. Nah, kita coba perhatikan yang contoh yang setelahnya, la yusmiro. Nah, di situ yusmir berubah menjadi yusmiro, berharokat fathah, nasab. Kenapa? Karena didahului dengan amil nawasib, sesuatu atau huruf-huruf yang bisa menyebabkan fi'il mudhari' itu berubah menjadi nasab. Nah, kalau di situ dicontohkan lan itu tidak akan la yusmira. Nah, itu berubah menjadi harakat fathah. Yang terakhir al-bustanu lam yusmir. Nah, berubah menjadi sukun jazm. Kenapa? Karena fi'il mudhari' di situ didahului dengan lam. Lam itu salah satu amil jawazim yang bisa menjazmkan. Jazm itu salah satu tandanya ya sukun. Lam yusmir. Lam yusmir. Nah, di sini kita bisa mengambil poin bahwa fi'il mudhari' itu merupakan fi'il yang mu'rab, yang bisa berubah harokat akhirnya. Seperti pada contoh tadi, yusmiru, yusmira, yusmir. Tergantung ada dan tidaknya sesuatu yang bisa menasabkan ataupun yang menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Oke, itu saja sedikit paparan singkat mengenai al-mabni wal mu'rab. Semoga apa yang kita
bahas atau yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya, dan semoga kita bisa melanjutkan di pelajaran ataupun materi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.